Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga Tenkaichi Nihon Seikyo Mugeisha Ketesen chapter ke-34, yang mana kita akan melanjutkan pertarungan antara Yasuke versus Togo Shigekata, yaitu pertarungan ronde kelima dari manga Tenkaichi ini yang akan semakin seru. Jadi akan seperti apakah kisahnya di chapter 34 ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja tegas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan yaitu pertarungan kembali antara Yasuke versus Togo Shigekata. Di sini bahkan wasit pun mengatakan, aku akan mencobanya, akan kulihat berapa kali lagi aku bisa menahannya. Sekali lagi pedang terkuat di dunia akan digunakan. Kemudian di sini kita diperlihatkan Yasuke yang akan menahan serangan dari Togo Shigekata dan mengatakan, perisai itu pasti akan kuhancurkan, ucap Togo Shigekata. Namun Yasuke menjawab, kemampuanmu itu di luar jangkauan manusia biasa. Tidak ada perisai yang bisa menghentikan pedang Togo Shigekata. Marume Kurando, kalau aku ingat dengan benar, kau pernah mengatakan kalau pedang Togo itu pedang kutukannya. Apa itu maksudnya? Ucap biksu. Kemudian di sini dia menjelaskan, dia telah menentang pedang. Dia memiliki obsesi yang melebihi Kamizumi Ise no Kami. Obsesi? Hal itu sudah bukan lagi. Dia sudah bukan manusia lagi. Dia adalah pedang itu sendiri. Seperti apa seharusnya seorang samurai itu. Kemudian kita pun diperlihatkan masa lalu dari Togo Shigekata 3 tahun lalu di Kyushu. Di sini dijelaskan, lahir dari keluarga samurai, menumbuhkan pendidikan dan kebudayaan saat mempelajari taktik militer Taishukyu. Kemana semua orang pergi, dia selalu menanyakan pertanyaan itu. Kenapa Togo Shigekata adalah samurai yang terbaik, yaitu pada tahun 1587 klan Shimazu dikalahkan oleh pasukan keamanan Oda di Ryusu. Kemudian di sini Shigekata pun yang memakai baju samurai mengatakan, jika aku kalah, aku akan terus berada di sini bersama semua orang. Di saat kebenaran itu hancur total, di saat sebuah wahyu diberikan kepada pria itu, dia pun berubah menjadi merah dengan sosok agung di atas kematian. Dia pun kaget, yaitu dewa yang turun sebelum manusia itu adalah pedang itu sendiri. Kemudian setelah itu kita menjelaskan, perasaan orang-orang penting akan dikendalikan oleh dewa itu. Dan juga tahun 1588 kuil Kyoto Tenneiji, suatu hari saat aku berada di Kyoto bersama Yoshihisa Shimazu, kita bisa melihat bahwa Togo Shigekata yang disapa oleh seseorang. Dia mengatakan, tunggu, apa yang kau lakukan di sini? Sepertinya aku khawatir dengan makanan dan nasi di kuil ini ya. Kemudian di sini Yoshihisa pun berkata, kau ingin menjadi lebih kuat dari siapapun di dunia ini ya. Kau mengatakan banyak hal yang menakjubkan. Kau adalah seorang samurai yang datang ke Kyoto setelah Tuan Besar Shimazu datang ke Kyoto kan? Padahal kau sudah cukup kuat. Namun Togo Shigekata mengatakan, aku bahkan tidak mengerti, tapi akhir-akhir ini hanya itu yang terpikirkan olehku. Kemudian dia mengatakan, kau mengeluarkan semacam energi spiritual. Kau seperti memanggilnya ya. Kau itu seperti dirasuki oleh sesuatu loh. Tapi kau tidak bisa lebih kuat dari sekarang. Mendengar hal tersebut, Togo Shigekata malah mengatakan, kenapa? Kenapa? Setelah Togo Shigekata mengatakan dirinya kenapa dan ada apa pada dirinya, lalu biksu itu berkata, kau sudah sempurna sebagai manusia. Jadi setelah ini kau tidak bisa berkembang lebih jauh lagi. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Ucap Togo Shigekata. Biksu pun menjelaskan, tidak ada. Namun, Togo Shigekata malah kesal dan mengatakan, kalau begitu, aku harus apa? Aku ingin menjadi seperti pedang. Mendengar hal tersebut, biksu pun langsung berkatakan, begitu ya, kau sudah terobsesi. Alasanku tinggal di kuil ini adalah untuk mendapatkan bimbingan. Kalau begitu, Togohan, hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Togo Shigekata pun berkata, apa itu? Kemudian sang biksu mengatakan, aku sudah menanggalkan semua yang kumiliki. Semua hal milikku, semuanya kecuali pedang. Sampai itu terjadi, ayunkan pedangmu dan tetaplah menjadi manusia. Kau tidak akan pernah menjadi seperti pedang seindah itu. Mungkin suatu hari nanti, mungkin kau juga bisa keluar dari alam manusia.
Setelah kejadian tersebut, kita bisa melihat bahwa Togo Shigekata terus mengayunkan pedangnya. Bahkan di sini dijelaskan, sejak hari itu dia memfokuskan pada ajaran biksu yang meragukan dan terus mengayunkan pedangnya dengan sesungguh-sungguh, bahkan selama-lamanya dengan sungguh-sungguh, mengingat pedang yang membengkokkan di atas mayat itu seolah-olah itu akan bertahan selama-lamanya. Tapi aku tidak membutuhkan semuanya. Kebanggaan seorang samurai, keyakinan, keluarga, ikatan pada kehidupan, dan semuanya seperti baja tajam yang baru diasah, bagaikan kekuatan yang indah yang bersemi di dalam kehidupan manusia. Setelah itu pun kita diperlihatkan bahwa Togo Shigekata mendatangi kediaman dari Yoshihisa Shimazu. Bahkan di sini dijelaskan, hari-hari telah berlalu. Tahun 1600-an kediaman klan Satsuma. Kita diperlihatkan Yoshihisa Shimazu yang sedang rapat di sana. Bahkan dia berkata, ayo kita mulai lebih awal. Kemudian para pengawalnya berkata, keduanya, mereka adalah kompetisi yang serius. Siapapun yang menang di sini akan menggunakan nama Satsuma Kenchanaru. Hal itu yang ternyata ini adalah pertandingan untuk menentukan siapa yang akan mewakili klan Shimazu di Tenkaichi, yaitu pertarungan yang akan nanti mewakilinya. Kemudian kita bisa melihat petarung di sana ada Azuma Shinojo, yaitu instruktur militer klan Satsuma, pendiri teknik Suter Ryu. Kemudian di sini kita diperlihatkan Togo Shigekata yang menantangnya. Kemudian orang-orang pun berkata, Azuma, hati-hati dengan pria itu. Togo, kau. Sepertinya dia menyebut dirinya beraliran Jiken Ryu, tapi aku akan membayar kembali hutang yang diberikan Tuan Oiba padaku hari ini. Kemudian Togo Shigekata berkata, hei, keterbukaan diri ya. Apakah pedang itu dinamai menurut nama pendeta Sogen? Kau tidak begitu ingat detail tentang saudara-saudaramu ya? Mengenal hal tersebut dia berkata, apa-apaan ini? Kemudian Shigekata berkata, pedang Oiba, kalau ini soal berpedang, penting untuk menjadi kuat dan menguasai medan sampai saat itu. Tebas dan tebas semua orang yang berdiri di depan itu. Yang mana kita bisa melihat bahwa Togo Shigekata mulai melepaskan serangannya dengan menebas salah satu instruktur militer tersebut dengan sekuat tenaga. Dan bahkan semua orang pun terkaget dengan melihat ekspresi di sana yang ternyata Togo Shigekata berhasil menebas dan mematahkan pedang tersebut dalam satu kali hentakan saja, yang membuat sang instruktur militer tersebut langsung terbelah menjadi dua. Bahkan di sini Togo Shigekata masih belum puas dan mengatakan, rasanya enak sekali. Satu orang ya, tapi rasanya seperti dua orang. Katanya, dia sudah memprediksi hal ini sebelum Azuma menebas pedangnya. Tapi, tebasannya saat ini sama persis seperti waktu itu. Dia memang hidup di alam yang berbeda dengan kami. Kemudian di sini Yoshihisa pun berkata, selamat. Kau sangat luar biasa, Togo. Kau sudah pasti maju mewakili klan Satsuma. Kekuatan pendekar pedang didasarkan pada kekuatan supranatural penglihatannya. Mulai hari ini dan seterusnya kau akan dikenal sebagai Shigen Ryu. Dengan pedangmu, klan Satsuma akan membalikan dunia. Pedang ini adalah pedang terbaik di dunia. Yang mana kita bisa melihat bahwa ternyata Togo Shigekata mendapati gelar sebagai pedang terbaik dari klan Oda. Bahkan di sini kita bisa melihat juga pertarungan antara Yasuke, sang perisai terkuat klan Oda, versus sang pedang terkuat yang akan saling menghancurkan satu sama lain. Bahkan setelah itu, kita pun diperlihatkan masa sekarang yang mana pertarungan terus berlanjut. Togo Shigekata pun di sini mulai akan menyerang kembali Yasuke dengan kekuatannya, bahkan mengatakan, hancurkan perisai itu, hancurkan. Kemudian salah satu temannya berkata, dia adalah pedang itu sendiri. Dan itu juga pedang yang terkenal yang melampaui dunia manusia. Karena itulah, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dipotong olehnya. Apa yang tersisa setelah menebas semuanya hanya meninggalkan kekerasan. Yang mana kita bisa melihat bahwa Togo Shigekata akan mulai menyerang kembali Yasuke dengan serangan yang sama untuk membelah Yasuke menjadi dua. Dan apakah Yasuke akan kalah oleh serangan ini? Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga Tenkaichi Nihon Seikyu Bugeisha GTSN chapter ke-34. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.